الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه العزيز الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه العزيز الكريم: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Ma'asyiral hadirin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan buat junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lapas dan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayyuhal mustami'un al-kiram, melalui mimbar khutbah yang mulia ini izinkan khatib menyampaikan pesan kepada hadirin jamaah sekalian, wabil khusus tentunya bagi diri pribadi khatib sendiri. Mari sama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa yang mampu melahirkan, menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah, kepada Rasulullah, serta kepada agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang silam. Kita berharap tentunya dengan rasa mahabbah kita kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kepada agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mampu mengantarkan kita mendapatkan satu-satunya maqam, predikat kedudukan yang paling mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di awal khutbah tadi khatib telah membacakan satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 168, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, kata Allah. Apa kata Allah? Hai manusia, nikmatilah, makanlah olehmu apa yang ada di muka bumi ini. Tapi Allah mengingatkan kita dengan dua pesannya. Makanlah apa yang ada di muka bumi, tapi syaratnya haruslah halalan thayyibah. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, kata Allah. Jangan kamu ikuti langkah, perilaku, perbuatan setan. Jangan kamu ikuti langkah, perilaku setan. Jangan berkawan dengan setan. Kenapa? Innahu lakum aduwwum mubin. Karena setan itu adalah musuh nyata bagi kamu.
Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khatib ingin coba menggarisbawahi dua kalimat yang penting dari ayat yang khatib baca tadi. Halalan thayyibah. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Maha suci, Rahman dan Rahimnya Allah, kasih sayangnya Allah kepada kita hambanya, telah menyediakan beraneka ragam fasilitas yang kesemuanya itu dapat kita nikmati tanpa batas. Allah sediakan makan, silakan nikmati. Allah sediakan air, silakan meminum. Tapi ingat, konsep Islam telah memberikan aturan buat pemeluknya. Makanlah, minumlah. Dua catatan ini harus kita perhatikan. Apa itu? Haruslah halalan thayyibah. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti akan kita lihat sejauh mana pengaruh makanan yang halal dalam kehidupan umat Islam itu sendiri. Jika kita berbicara terkait makanan yang halal, tentu lawannya makanan yang haram. Dalam Al-Quranul Karim, ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita dengan berbagai macam firman-Nya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 173 misalnya, Innama harrama alaikumul mait waddama walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Ini yang pertama, Al-Baqarah 173. Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan. Jika Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan kepada kita, tidak ada lagi kata tol ansur. Haram kata Allah, ya haram. Ma aktsara katsiruhu faqaliluhu haram, dalam kaidah usul fikih. Yang banyak itu haram, sedikit pun dia haram. Ini konsep Islam yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Apa yang Allah haramkan? Pertama, mayat, bangkai. Kemudian yang kedua, waddama walahmal khinzir, darah dan daging babi. Wa ma uhilla li ghairillah, dan hewan yang disembelih dengan tidak menyebut asma Allah. Jadi meskipun ayam itu halal, sapi itu halal, tapi jika disembelih dengan tidak menyebut nama Allah, apalagi menyebut selain nama Allah, ayam yang halal bisa jadi haram, sapi yang halal bisa jadi haram. Ini dia. Ini yang pertama yang harus kita ingat, bil khusus buat umat Islam hari ini. Kemudian, ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat kembali ayat Allah Al-Maidah 90. Innamal khamru wal maisir, kata Allah, wal ansab wal azlam rijsum min amalis syaitan. Apa kata Allah? Innamal khamru wal maisir. Sesungguhnya khamar, kata Allah, judi, wal ansab. Apa itu wal ansab? Berkorban atas nama berhala. Kemudian wal azlam, mengundi nasib. Rijsum. Allah tidak mengharamkan, tidak ada kata haram di sini. Tapi ingat, rijsum min amalis syaitan, kata Allah. Barang siapa yang gemar judi, khamar dan sebaiknya, min amalis syaitan. Jadi kalau kita ingin melihat orang-orang yang berteman dengan setan hari ini, tengoklah perilaku orang yang hari ini suka judi, suka khamar, itu kawan-kawan setan. Ini Allah yang berbicara, Al-Maidah ayat yang ke-90. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain makan dan minuman yang tadi jelas sudah diharamkan oleh Al-Quran dan hadis, ada
Ada satu hal yang barangkali perlu kita perhatikan. Apa itu? Sesuatu yang haram halal dia. Sesuatu yang halal namun diperoleh dengan cara yang batil. Ya. Sesuatu barang itu halal tapi diperoleh dengan cara yang batil misalnya. Beras itu halal tapi diperoleh dengan cara yang batil, mencuri. Beras yang halal bisa jadi haram. Ikan misalnya, ikan gurami itu halal. Ikan nila, segala macam ikan itu halal. Tapi dia peroleh dengan cara yang batil, mencuri dari kolam tetangga. Yang halal bisa jadi haram. Ini yang pertama. Yang kedua, barang yang halal dibeli dengan uang yang haram. Uang judi misalnya. Beras itu halal, gula itu halal, minyak goreng itu halal, tapi dibeli dengan uang judi, maka barang yang halal bisa menjadi haram. Apalagi ingat, kita akan memasuki tanggal 27 November. Tema ini sengaja khatib ketengahkan untuk kita semua. Agar apa? Agar umat Islam tidak terjebak pada perilaku sogok. Uang yang kita dapatkan 100.000 misalnya, 200.000 misalnya, 500.000 misalnya. Uang itu kita bawa ke rumah. Kita belikan beras misalnya, kita belikan ikan misalnya, kita berikan makanan anak dan istri kita. Meskipun yang kita beli itu barang yang halal, tapi bersumber dari uang yang haram, maka ia akan menjadi sesuatu yang haram. Ingat, ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ar-rashi wal murtasi finnar. Orang yang menyogok. Entar lagi ada istilah serangan fajar misalnya. Tunggu tanggal mainnya. Ar-rashi wal murtasi finnar. Memang yang menyogok dan disogok itu tidak haram. Tidak haram, tapi masuk neraka. Ar-rashi wal murtasi finnar. Orang yang menyogok dan orang yang menerima sogokan meskipun 50.000 rupiah, finnar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam riwayat yang lain, hadis riwayat Ahmad misalnya, la'anallahu 'ala ar-rashi wal murtasi. Allah Subhanahu wa taala melaknat. Allah Subhanahu wa taala melaknat siapa dia? Orang yang menyogok dan orang yang menerima sogokan. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, khatib ingin mengingatkan kita semua, wabil khusus kepada diri al-fakir sendiri. Mari sama-sama kita berusaha semaksimal mungkin untuk menolak segala sesuatu yang bersumber dari yang haram. Kenapa? Karena makanan yang haram yang kita beri kepada istri kita, anak keluarga kita akan berpengaruh dalam kehidupan rutinitas agama mereka. Makanan yang halal yang kita berikan kepada anak istri kita akan membuat rohnya, energi yang berada dalam tubuh keluarga kita adalah energi positif. Ini yang membuat anak-anak kita akan rajin baca Quran. Ini yang membuat anak-anak kita rajin beribadah dan sebagainya. Sebaliknya, jika makanan yang kita berikan bersumber dari uang yang haram, apalagi barang yang haram, maka energi yang mengalir dalam tubuh kita, tubuh anak kita, istri kita, energi negatif. Ini yang barangkali membuat anak kita malas baca Quran. Ini yang barangkali membuat anak kita sampai hari ini, jangankan mau hafal Al-Quran 30 juz, Iqra 6 saja masih sulit. Kenapa? Karena energi yang mengalir dalam tubuh keluarga kita, energi negatif. Sebuah contoh sederhana barangkali sebagai penutup khutbah kita pada kesempatan yang berbahagia ini, ingin khatib ketengahkan. Contoh sederhana. Suatu hari kita beli sepeda motor baru dengan merek yang terkenal,
kita beri di dialer, lalu kita isi dengan premium yang murni tanpa campuran sedikit pun. Yakin dan percayalah, sepeda motor yang kita beli akan berjalan mulus. Kenapa? Karena energi yang mengalir dalam tubuh mesin tadi energi positif. Kemanapun kita perbawa, dia tidak akan pernah mogok. Sebaliknya, kita beli sepeda motor yang sama, di tempat yang sama, dengan merek yang sama. Kita isi dengan premium, lalu kita campur dengan secangkir air. Coba kita bawa dan kita pakai. Belum jauh berjalan sepeda motor akan mogok. Kenapa? Karena energi yang mengalir dalam tubuh mesin tadi bercampur dengan sumber yang negatif. Demikianlah kehidupan kita hari ini. Masyaallah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga saja Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan ridhonya kepada kita semua. Demikian barangkali khutbah singkat kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal